Kunapal dereng Bu? Pripun doane? Robbana langsung fidunya. Robbana atina fid dunya. Kita memohon kebaikan di dunia. Wa fil akhirati wa qina, dan juga di sini ditambahi juga wa akhilna. Mugi-mugi atau semoga dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa akhilna jannata ma'al abror. Nah, di kesempatan pagi ini kita akan mengupas tips masuk ke surga. Gimana Bu tipsnya? Gimana tipsnya? Nah, ini ada beberapa yang bisa kita ambil hikmah, biarpun sedikit yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, ini hadis Rawahu Tirmidzi, hadis Sahih Rawahu Tirmidzi. Ada sahabat dalam syarahnya, dalam kisahnya, dalam kitab Sunan Tirmidzi ini, sahabat sedang berjalan bareng dengan Rasulullah dan terjadi dialog ini. Sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal. Ini orang yang cerdas dalam keilmuan, sehingga banyak merawikan hal-hal yang bersifat keilmuan. Nah, ini kalimatnya begini. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Beliau termasuk as-sabiqul awwalun, termasuk kaum Ansor. Berarti asli Madinah atau Mekah? Ansor, orang yang menerima dan menolong. Kalau di sini ada yang Ansor Banteng. Berapa orang yang Ansor Banteng? Yang asli Banteng, lahir di Banteng ada nggak? Oh, ini hijrah semua ke sini, muhajirin semua. Yang asli Banteng, nah itu ini Mu'adz bin Jabal termasuk Ansor, asli awalun, termasuk beberapa 27 sahabat yang pertama masuk Islam di Madinah. Qala menceritakan, berkata, ini waktu ketemu dengan Rasulullah, ini pertanyaan orang cerdas. Qultu ya Rasulullah, berkata Mu'adz bin Jabal tadi, akhbirni khobar, kabarkan kepada saya, ya, diamalin dengan amal apa, yudkhilni, yang bisa memasukkan saya ke dalam yudkhilnil jannah, ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa yuba'i, ba'i itu qorib, ba'i itu berarti menjauhkan dari aninna, dari neraka. Rasulullah ketika ada orang bertanya memuji, dan ini memang pertanyaan yang cerdas dan pertanyaan mendasar. Qala Rasulullah SAW, laqad sa'altu an azim, sa'alta al-azim, sa'alta dari pertanyaan ini merupakan soalan yang azim. Soalan ini azim itu artinya besar, agung, penting. Kenapa dikatakan dalam soalnya begini? Ini pertanyaan yang penting, mendasar dan besar, dan jawabannya itu bisa banyak sekali. Seperti dulu diceritakan oleh waktu di pesantren itu diceritakan sini. Seperti orang yang sekolah, kalau sekarang mungkin kuliah S1, S2, S3, S1. Gimana caranya bisa lulus S1 dengan cepat, dengan baik atau cepat? Jawabannya kan tidak mudah, ya. Ya udah, yang penting datang ke sekolah atau datang ke kuliah, ya. Tapi harus mengerjakan kewajiban-kewajiban kuliah, dan kemudian mengikuti ujian sampai lulus, sampai kemudian mengerjakan dengan tuntas.
Kalau S1 skripsi, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Nah ini persoalan yang besar. Atau analogi yang lain, pertanyaan tentang orang yang baik di namanya pembanten. Pak RW atau Pak Dukuh ditanya, atau Pak Tamir ya, apa ciri-ciri jamaah husnul khotimah yang baik? Wah, jawabannya kan susah ya. Harus rajin ke masjid atau seperti apa parameternya? Nah ini ciri-ciri orang yang baik. Di sini kabarkan amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga dan juga menjauhkan dari neraka. Nah jawabnya apa dalam hadis ini? Wa innahu, ini Rasulullah meneruskan, wa innahu lasiru ala man yasharallahu alaihi. Sesungguhnya biarpun tadi itu berat pertanyaannya atau penting atau besar, tidak ada yang kemudian sulit bagi seseorang kalau Allah itu memudahkan. Begitu pula tadi kuliah itu sulit, S2, S3, pokoknya harus umat pusing dan harus rajin. Tapi kalau mudah bagi seorang dengan tekad yang kuat, rajin, resisten, nah itu kemudian bisa. Begitu pula jamaah yang baik, husnul khotimah. Ini seperti apa? Pokoknya berat sekali sholat di masjid setiap subuh. Apalagi ini musimnya untuk adem nih, apa sedang ini berdidik. Ya as-sholatu khairum minan naum, malah sering jadi cengkeh, tambah jaket dan lain. Nah ini berat, tapi Allah memudahkan. Semoga Allah yassir lana fi hadhil jamaah, dimudahkan dengan ini tips-tips dan amalan supaya kita semua bisa dimudahkan ya. Allahumma khtim lana, disempurnakan, dimudahkan. Allahumma yassir lana fi hadhil jamaah untuk menunaikan beberapa tips yang akan kita uraikan ya. Ya Allah memudahkan. Maka doa yang lainnya adalah ya Allah mudahkanlah untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat amal yang bisa masukkan ke dalam surga nanti. Yang pertama apa? Amal-amalnya yang pertama adalah ta'budullah la yusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah dan tidak tidak beribadah kepada selain Allah. Kita memohon benar-benar kepada Allah. Minta sehat kepada, ya puasa boleh sambil diminum. Kalau minta sehat kepada dokter atau kepada Allah? Kepada dokter minta apa? Minta obat. Minta kepada Allah. Ya. Jadi Allahumma rabbana si adbil basa isfi. Allah lah yang menyembuhkan. Isfi antas la sifaan illa sifauka. Dengan sebab dokter, nakes ataupun yang lainnya itu jadi sembuh. Minta uang kepada siapa, Bu? Minta uang kepada suami atau kepada Allah? Kepada Allah lantaran itu namanya bahasa Indonesia. Perantara medianya adalah ya dari suami atau dari usaha kita, dari dagang, dari saham, dari mana, dari investasi, dari kos-kosan yang hanya 200 kamar, nah itu lumayan. 200 kamar kalau sebulan segitu bisa umroh setiap bulan gitu ya. Nah ini minta tolong kepada Allah. Jadi itu minta sesuatu, minta petunjuk dan sebagainya kepada Allah. Yang kedua setelah iman ini adalah kepada Allah, wa yuqimus shalah, menegakkan shalat, wa tu'tiz zakat, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, ini haji ke Baitullah. Semoga yang belum haji yasirlah,
dimudahkan ya Allah yassirana fi hadil jamaah fi ziyaratil Makkah wal Mukarramah wa adaan haji bil Arafah. Haji itu di Arafah, semoga dimudahkan Allah membalikna ya Allah fi hadil jamaah. Jadi yang pertama, kuncinya, tipsnya masuk surga adalah ya di rukun Islam ini. Apa itu? Iman kepada Allah, syahadat dan bersaksi kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, syahadat. Yang kedua adalah sholat, zakat, puasa dan haji. Nah inilah kunci yang pertama yang dijawab Rasul. Karena pertanyaan ini cerdas, diberikan bonus keterangan-keterangannya ini. Maka terusan hadis ini adalah tentang bagaimanakah kita terusan setelah dasar-dasar Islam tadi, dasar-dasar keimanan dan juga rukun Islam. Diteruskan dalam hadis ini, "Tsumma qala", kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kau wahai Mu'adz, aku tunjukkan abwab, babul, ini pintu-pintu khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik, pertanyaan yang bagus tadi, diberikan bonus. Ini seperti apa yang menjadikan ciri-ciri jamaah husnul khotimah baik? Yang penting sholat 5 waktu di masjid, tapi yang lain-lainnya enggak. Ya ada keterangan-keterangan yang lainnya. Seperti kuliah yang bagus, tidak hanya datang saja, tapi juga ujian, nyari literasi, ngerjakan tugas dan sebagainya. Nah ini jawaban bonusnya. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan untuk melengkapi apa? Rukun Islam tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Yang pertama adalah as-shaumu junnah. Berarti ini puasa adalah junnah. Junnah itu tameng atau perisai. Berarti ini puasa bukan saum Ramadan, tapi kebaikan yang lain, puasa yang selain Ramadan. Puasa Ramadan Bu, sing selain Ramadan. Senin atau hari Kamis atau puasa Yaumul Bid tengah bulan dan beberapa puasa yang lainnya yang itu bukan puasa bulan Ramadan. Ini tameng yang dinamakan junnah. Tameng adalah tameng dalam syarah ini, dalam kitab Sunan Tirmidzi. Tameng ketika nanti di akhirat kita kan banyak hal, nanti kita diadili, kita nanti mempertanggungjawabkan ketika kita di dunia ini. Nah ini junnahnya hanya dilihat puasanya seperti apa, seperti tertutup, terlindungi. Yang kedua, junnah yang lain adalah di dunia. Kita dengan berpuasa itu diri kita seperti terlindung dari hal-hal yang bersifat menjurus kepada ketidakbaikan. Bahkan ada banyak kajian kesehatan mental, dengan berpuasa itu bisa menjadikan diri kita itu terkontrol mentalnya, bahkan perilaku, pekerti, akhlak kesehariannya. As-shaumu junnah. Yang berikutnya adalah yang kedua, shadaqatu tuqfil khati'ah. Sedekah itu tuqfil itu menghapus. Kalau bosone Jawa pakai fiul itu ngletes temen apa? Menggilas tuh. Glites itu bahasa Budi. Ngeletes. Maaf saya santrinya salah gitu, tradisional. Gletes kesalahan. Setiap orang kadang banyak khotiah, kesalahan-kesalahan baik ucapan, lisan maupun perbuatan. Nah itu bisa dihilangkan enggak, tapi digerus berarti udah dicili-cili, bisa ditutupi atau dimatikan
ya, dimatikan, dihilangkan ya dengan sedekah. Nah, sedekah itu tahunan, harian, bulanan, atau malah sehari 5 kali itu. Ada yang sedekah tahunan. Saya sedekah tahunan sekali aja ke masjid ini. Kalau nanti pas ada mau pembangunan, mau tahap reformasi, atau sedekah itu yang baik adalah adwama walau qalil, sedikit walaupun sedikit, rutin, adwama walau qalil, biarpun sedikit. Ini sering sekali dikatakan. Bagus mana Bu sedekah di Masjid Husnul Khotimah ini? Ini pakai kotak atau pakai apa? Nah, pakai kotak. Memasukkan di situ 100.000 setiap bulan atau setiap hari. Paling banyak warna apa di kotak? Coklat atau biru? 2.000 setiap hari atau 100.000 sebulan. Bagus mana Bu? Ya, karena ini mau pembangunan 100.000 setiap hari. Ini yang paling bagus. Sedekah itu kama yudfi'ul ma'un nar, seperti ibaratnya kama ini ya. Yudfi'ul ma', api memadamkan, yudfi'ul a'unya itu kepada api, jadi air kepada api. Jadi menyiramnya air kepada api itu bisa mematikan api tadi. Itulah sedekah. Yang punya kesalahan, hari ini saya ada kesalahan agak gede saat sedekah Masjid Husnul Khotimah 200.000. Kok kesalahannya agak besar? 1 juta, besar sekali. Buku tabungannya sama kartunya dikasihkan masjid gitu ya. Yang ketiga, washolatu rajulun fi jawfil lail, sholatnya seseorang fi jawfil lail, di tengah malam. Nah, ini banyak hal ketika seseorang itu menjadi baik, berubah seseorang dalam kesehariannya, bahkan penghidupannya itu diubah dari sholatul lail. Dan di sini sholat fi jawfil lail, tengah malam. Jadi ya qiyamul lail, jangan tengah-tengahnya. Kadang orang ada yang tidur jam 12 dia. Tengah-tengahnya kapan? Ya sebelum subuh, waktu syahur, waktu sahur. Waktu yang baru sahur sekitar jam 3 sampai subuh. Itulah sholat fi jawfil lail. Apa yang dilakukan di sholat malam Bu? Nopo Pak? Tahajud Pak atau sholat nopo? Sholat nopo Pak yang dilakukan nek dalu-dalu kalau malam? Tobat. Terus yang satu lagi hajat. Ada banyak tentang syarah dan juga keterangan. Sholatlah malam, terus sholat opo? Ketika bingung, rumusnya adalah TTH. Nama Bu? Tobat, tahajud, hajat. Jadi aku bingung, tapi harus sholat opo, malah buka IBA gitu nih. Lu kok sholat ada subuh dan sering banget nih. Buka terus balas terus dan sebagainya, moco, wah jebul di sini malah film sampai subuh rampung gitu. Nah, sholatlah di jawfil lail itu TTH. Apa tadi Pak? Tobat, tahajud, hajat. Niatnya bagaimana? Kalau waktunya pendek ya 2 rakaat. Saya berniat sholat tobat. Tobat itu kan tobat dulu sebelum minta ya. Maka tobat dulu, terus kemudian tahajud itu ya kita mendekatkan diri kepada Allah, bersujud, bersyukur, dan kemudian kita minta hajat. Jangan sholat malam di sini hajat aja. Banyak, ini banyak di mana-mana. Aku nih di hajat atau sholat malam terus. Tapi hajat dok, belum tobat, mumpung masih ada kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut.
dibaca di pas sholat tadi juga ayat yang pertama juga tentang malah kita beribadah sebelum ada datangnya maut juga ya. Kita beribadah kepada Allah, maka datanglah dan kemudian dekatilah Allah sebelum datangnya yang namanya yukti, yang kita yakini yaitu adalah maut. Bahkan ketika seorang itu ketemu yang namanya maut, itu pengen sekali tobat, pengen sekali sholat. Ya Robi irji, balik aku nang dunia, kembalikan aku di dunia. Maaf, luar biasa Jawa. Li amali sholihan li mataroktu, fi mataroktu, yang aku dulu ketika di dunia ini tidak pernah atau yang saya tinggalkan, yaitu apa? Tadi pertamanya kalau yang sholat hajat saja hobinya, tambahkanlah dengan 2 T, yaitu apa? Tobat dan tahajud. Ya, pakai usul sunat tobat. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya saya berniat sholat tobat. Beberapa yang lain disarankan membaca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Yang panjang juga nggak apa-apa, sambil setoran juz 29, juz 28. Nah, ada santri itu kalau sholat malam itu saatnya tepat murojaah. Jadi rakaat 1 dia agak mengeraskan bacaannya sambil yang belakang itu nyimak. Jadi rakaat pertama juz 27, rakaat kedua juz 28. Salam, sholat berikutnya per juz. Tapi kalau nggak bisa ya surat-surat yang kita hafalkan, Al-Kafirun, Al-Ikhlas ini. Wassalatu rajulun fi jawfil lail. Bahkan keterangannya ini ada surat As-Sajdah ayat ke-16 sampai ke-17. Tsumma tala, kemudian Rasulullah tilawah membacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ini lambungnya, lambung atau sekitar perutnya ya. Junubahum anil madaji, jauh dari madaji itu tempat berlayang-layang, tempat tidur. Hatta idza balagha ya malum, sampai akhir ayat yaitu ayat ke-17 akhir yang ya malum. Ini menceritakan tentang orang yang sholat malam itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Ini menarik ini. Kenapa tidak kepalanya, tapi lambungnya? Kalau kepalanya kan cuma bisa geleng-geleng nih, tapi lambungnya jauh, berarti dia berdiri. Saya mau sholat malam tapi mau tetap kemulan karena ada gitu kan. Enggak, sholat malam ya wudu dan kemudian berdiri. Nah, mungkin kita yang ada di sini bisa menyampaikan kepada keluarga kita, alarmnya disetel jam 3. Sudah sampai jam 4 ya? Saya selesaikan hadisnya saja. Fumakola kemudian ala ukhbiru bi, yang jelaskan, maukah kau kabari Rasul Amrit kepalanya semua urusan, wa amudihi, dan yang menegakkan, wadirwatus sana, yang kemudian puncaknya. Kultu, tentu ya Rasulullah, kola Rasulullah menjelaskan semua itu Rasul Amril Islam. Dasarnya tadi ada rukun Islam tadi ya, syahadat, sholat, puasa. Selesaikan itu, wa'amudu sholat. Dan yang penting adalah tegakkan dari itu sholat. Tegakkan sholat. Wadirwatus sana tihil jihad. Dan kemudian puncaknya adalah jihad, bukan kemudian perang angkat senjata, enggak. Tapi ini bersungguh-sungguh, kesungguhan ke masjid. Bahkan berdirinya masjid Husnul Khotimah ini karena kesungguhan, karena seseorang mengumpulkan dana, bersungguh-sungguh mengelola dan sebagainya, maka bersungguh-sungguh. Nah, kemudian hadis ini diakhiri dengan yang menarik, dari rukun Islam dan KTP tadi, kepala, tiang sama puncaknya, ini istilahnya KTP-nya ya, kepala, tiang sama puncaknya. Apa yang menjadi kunci? Sumakola dibonus dengan jawaban, ala ukhbiruka bi malak kidalika. Apa yang menjadi malik yang mengatur seorang bisa menjadi beramal itu?
amal yang baik diterima di surga nanti. Nah ini yang bisa menarik. Qultu bala ya tentu ya Rasulullah, saya ingin tahu jawabannya. Qala fa akhadha bilisan. Rasulullah fa akhadha itu memegang lisan. Lisan ada yang menerjemahkan seperti ini, ada juga lisan memegang lidah. Tapi sebetulnya memegang, menunjukkan ini. Fa akhadha bilisan qala, inilah yang saya perlu ini. Kufa alika hada. Jagalah lisan. Fakultu ya Nabi Allah sallallahu lam wahudu Nabi ma tatakalam. Mu'adz bin Jabal berkata, masuk kita dengan menjaga lisan bisa menjaga semuanya tadi, dan memang bisa. Bahkan di sini dikatakan takilat keumuka. Ini sampai ini apa ya, kata-kata sayang kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Takilat itu apa nih? Gelepotan, umuka ibumu. Mesake ibu mulai nglayani kowe. Basa Jawa ini lho. Nek Jawa nek basa Jawa itu oh, dah kowe iki anake sapa gitu. Atau ungkapan sayang gitu. Ilah Mu'adz iki anake kowe mesakno ibu mulai nglayani kowe kok kowe malah takon kenapa dadak jaga lisan gitu. Kenapa demikian? Fahal yang kudras, seseorang itu bisa masuk neraka bahkan dengan wajahnya gara-gara orang tidak bisa menjaga lisannya, dengan riaknya, dengan ujungnya, dengan fitnahnya, bahkan dengan lisan orang jadi malas ke masjid ada juga. Jadi saya ada tetangga dalam jamaah tertentu ya, jamaah masjid sebelah itu nggak mau ke masjid, kok betul nanti ke masjid. Aku mbiyen tahun 1995 setahun diomongi, masya Allah mbak. Karena lisan seorang tahun 65 dia nggak mau ke masjid. Orang dua anaknya sih ke masjid, masya Allah. Masjid yang Gusti Allah. Itu karena lisan seorang dia sejak tahun 65. Lalu kemudian mbak terus dengan mungkin kita jelaskan, oh iya itu ternyata itu awakku dewi. Nah lisan itu bisa berbahaya. Salamatul insan fil hifdil lisan. Hifdil ini fi selamatnya manusia itu tergantung dari kemampuan kita menjaga lisan. Bahkan kalau di Jawa sering ada istilah jamu, jati, kendi. Jamu itu yang pertama menjaga mulut kita, menjaga lisan kita. Jati menjaga hati, kendalikan diri menjadi seorang yang bisa mengendalikan ini. Mungkin karena sudah ada WA tadi berbunyi, mungkin sedikit ini saja yang bisa kita sampaikan menjadi kunci tips-tips masuk surga. Ini adalah hadis sahih rawahu Tirmidzi, faqala haditsu hasan sahih. Ini hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh dalam kitab Sunan Tirmidzi. Semoga kita bisa menjaga tipsnya. Tipsnya apa? Dasarnya memang Islam. Rukun Islam. Ya sahadat kita. Maknanya ya kita benar-benar nyuwun kalian Gusti Allah. Nyuwun duit kalian Gusti Allah, masih suami sudah ya. Terus kemudian yang lainnya, sholat, zakat, dan yang menjadi KTP kepala adalah Islam, yang menjadi tiangnya adalah sholat. Maka tegakkanlah sholat, jangan sampai tidak sholat. Dan yang menjadi puncaknya adalah bersungguh-sungguh untuk kemudian melaksanakan. Dan yang bisa merusak semuanya, hati-hati, yaitu dalam lisan kita. Usul muamal sampai 80 tahun, tapi diceritakan malah riak, ujub, hasad. Ini merusak amal juga. Maka kufa alika hadza. Ini yang paling berat juga pembicara sih, karena ini sering menggunakan lisannya. Mungkin demikian hikmah yang disampaikan di pengajian akad pagi ini dari hadis rawahu Tirmidzi tentang tips bagaimana kita bisa masuk surga. Dan kita doakan semua Allahumma timlana fi hadil jamaah, bisa kita nanti bersama-sama saling mendoakan. Nanti mulai ini Pak kita surga orang Mbak Cinta itu boleh. Malaikat tolong panggilkan
Bu Sinten itu kok dereng nonton. Nah, dipanggilkan. Sebelah bapak-bapak semuanya. Wallahul muwaffiq, semoga menjadikan taufik hidayah walaupun sedikit ya. Ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang lurus.